Ini kalau yang ke kiri itu ke arah Ciawi ke Bandung ya, sedangkan yang ke kanan itu yang ke arah Tasik. Nah, yang ke kiri ini bisa ke alun-alun Ciawi ya. Kita akan lurus ke arah Raja Polah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi perjalanan ya. Yang sebelumnya kita tadi sudah melewati jalan baru. Kita dari arah Singaparna tadi ya, lewat jalan baru Cisinga. Tadi kita keluar di perempatan Ciawi ya. Kita sekarang lanjut perjalanan karena tujuan kita ke arah Cikijing ya. Kita nanti akan melewati Jahim. Nah, ini kita lurus di jalan utama ini yang jalurnya bus sih sebenarnya di sini ya. Nah, nanti di depan kita ketemu perempatan, kita belok ke kanan ya. Nah, ini jalan arah ke Panumbangan. Sini jalannya relatif agak masih bolong-bolong sih ya. Di depan kiri ada Puskesmas Ciawi ya. Jalan di sini cenderung lebih sepi ya, makanya kenapa kita pilih jalan sini. Ini tidak ada bus atau truk yang lewat sini, mungkin hanya motor dan mobil pribadi pun 1-2, selebihnya ya angkot. Jadi kalau pakai motor lebih enak sini sih, walaupun ya itu jalannya belum mulus ya, pandai-pandai kita memilih jalan lah. Kalau kita ngelihat anak-anak sekolah yang jalan kaki ya, untuk menuju ke sekolahnya, ini di depan ada SMP apa tadi lupa. Karena emang kita ini berangkat masih pagi sih tadi ya, jadi ini emang jam-jamnya anak masuk sekolah ya. Ini kita lewat desa Cipondok tadi, gerbangnya di depan. Ternyata nama daerah di Jawa Barat itu hampir sama ya, di tiap kabupaten itu selalu ada. Karena ini Cipondok juga di Kuningan ternyata ada Cipondok juga gitu. Kayak waktu itu kemana kita Ciberem, ada juga namanya Ciberem. Hampir mirip ya, dan selalu diawali dengan Ci. Ci itu menggambarkan cai, dari arti kata cai. Jadi emang Jawa Barat itu identik dengan air yang berlimpah. Begitu. Ini juga jalannya masih enak, masih banyak pohon kiri kanannya, jadi cenderung lebih seger ya udaranya, cuacanya jadi lebih adem, nggak terlalu panas ya. Walaupun seperti yang terlihat jalannya emang masih banyak berlubang ya, semoga nanti kedepannya jalan ini akan cepat diperbaiki sehingga lebih mulus dan lebih enak dilalui ya. Mungkin nanti kali ya, nunggu pilkada selesai ya. Biar akan jadi tanggung jawab siapa gitu pemimpin yang memperbaikinya, mungkin seperti itu. Ini juga cuacanya masih berkabut sih. Jadi karena ini sudah masuk di bulan Agustus ya, udah banyak yang masang atribut-atribut Agustusan ya, pasang bendera dan umbul-umbul. Jadi mereka sudah mempersiapkan nih, jadi kelihatan bagus ya sepanjang jalannya.
Ada banyak umbul-umbul dan bendera merah putih untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 ya. Kalau ngomongin jalan dari Tasik Singaparna ke arah Cikijing itu sebenarnya ada beberapa alternatif jalan ya, selain yang lagi sedang kita jalanin ini. Juga bisa lewat Terminal Indihiyang ya, nanti tembusnya ke Jalan Bypass terus Ciaur Beti, nanti kita akan ketemu di perempatannya. Nah, bisa juga nanti lewat muter ke arah mana, ke arah Ciamis ya, cuma itu mah jauh. Jadi makanya kenapa kita pilih jalan ini, selain view-nya di jalan baru tadi, dan sepanjang jalan ini pun juga view-nya masih enak, masih sejuk, kiri kanan masih sawah dan suka ada kabut, jadi enak dilaluinya ya. Nah, ini sebenarnya kalau tidak berkabut, pemandangan ke depan ini bagus banget ya, karena di depan kita ini ada bukit, nggak tahu bukit apa namanya, cuma enak dilihat, enak dipandang tuh bukit-bukitnya, jadi kayak di mana gitu. Cuma sayang hari ini lagi berkabut di depannya ya, jadi tidak kelihatan bukitnya. Nah, ini di depan kita ketemu pertigaan. Kalau yang ke kanan itu ke arah Ciaur Beti ya, Ciamis, nanti tembus sana. Kalau ke kiri itu ke Tasik, kalau ke kanannya ke Bandung. Ini di kanan Terminal Panumbangan ya, Terminal Panumbangan ini pasar. Kita menjauh ke kiri Panumbangan. Nah, Panumbangan ini terus dan lurus. Kalau kita ngelihat 1-2 ada bus lewat sini, itu kebanyakan bus-bus wisata ya, bus-bus yang ziarah tuh umumnya ke Situ Lengkong, Panjalu, karena di situ juga ada situs, ada makam keramat ya, yang banyak diziarahi. Itu adanya di tengah-tengah situ. Jadi kalau mau ke situ tuh kita harus naik perahu sampai di tengah-tengah pulaunya. Makamnya ada di situ. Itu rame biasanya dari luar-luar daerah yang banyak ziarah ke situ.
depan ada pertigaan. Ini kalau yang ke kiri itu ke arah Ciawi Bandung, itu bisa ke lewat pesantren Suryalaya ya. Kalau ke kanan tuh ke arah Panjalu. Ini kita ke kanan ya, ke arah Panjalu. Kalau lewat jalan Panjalu ini sebenarnya udah mulai rame ya, karena di sini juga banyak bus dan emang sudah banyak elep-elep juga. Terus bus-bus wisata juga yang mau ke Panjalu biasanya lewat sini juga ya. Jadi jalan yang ini mah udah mulai rame. Ya lebih hati-hati aja ketika di sini. Tapi jalannya sih enak, nanti mulus dan kita akan menanjak kalau di sini. Tanjakannya lumayan panjang sebenarnya. Jadi kalau dari arah sebaliknya berarti kan turunannya semakin panjang dan curam. Start dari sini jalannya mulus dan mulai menanjak sampai nanti kita ketemu pertigaan yang kalau ke kiri itu ke arah Jahim, kalau ke kanan itu ke arah Situ Lengkong Panjalu ya.
depan ada pertigaan ya. Jadi kalau ke kiri itu ke arah Majalengka, Sukamantri dan ke Jahim ya. Kalau sedang ke kanan itu ke arah Kawali, Panjalu, Ciamis, Situ Lengkong, itu ke kanan. Jadi kita ambil yang ke kiri ke arah Jahim. Nanti kita akan melewati puncak Jahim ya. Itu di situ view-nya sangat bagus. Di sini tuh ada objek wisata kolam renang ya, Tirta Panjalu ini yang di sebelah kanan itu. Cuma nggak tahu masih jalan apa enggak. Nah, ini tuh kita masih ada di wilayah Panjalu ya. Nah, ini gerbang desa Ujung Tiwu. Jadi ini ke depan kita masuk ke desa Ujung Tiwu. Kalau tadi yang di belakang itu Panjalu ya. Nah, di sini juga sebenarnya kalau tidak berkabut tuh di depan itu kita bisa melihat view-nya Gunung Ciremai itu bagus biasanya ya. Cuma ya karena emang berkabut ya, karena masih pagi, jadi belum begitu kelihatan.
depan kita akan ketemu situ ya, situ Bubuhan. Mungkin kita berhenti dulu ya, istirahat sekedar buat sarapan karena tadi pagi berangkat belum sempat sarapan. Ini namanya situ Bubuhan ya. Kita tadi berhenti sebentar untuk sekedar sarapan dan ngopi, menghangatkan perut ya, biar nggak kosong karena perjalanan kita jauh, biar nggak masuk angin. Setelah tadi kita sarapan dan ngopi sekedar isi perut ya, kita lanjut lagi perjalanannya. Ini kita mau arah ke Jahim ya. Jadi dari sini jalannya udah lumayan mulus, bagus, dan jalannya naik nih, menanjak terus sampai nanti kita ketemu puncak di puncak Jahim ya. Seperti yang terlihat, jalannya udah mulus karena emang belum lama ini di aspal ya. Kalau sebelumnya jalan-jalan di sini tuh lumayan jelek ya, banyak bolong-bolongnya, terutama yang mendekati puncak-puncaknya itu. Di puncak Jahim itu sebelumnya itu bolong-bolong dalam lagi, tapi sekarang alhamdulillah sudah diaspal ya, jadi jalannya sudah enak. Ini kita mulai nanjak jalannya, jadi motor juga agak ngeden nih. Nah, ya malum lah, motor udah tua. Ini kita pakai gigi 2, ya udah agak ngeden sih. Ya alhamdulillah masih bisa nanjak ya. Di puncak Jahim ini cuacanya sebenarnya lebih sering berkabut ya. Ya alhamdulillah nih hari ini agak cerah. Biasanya di sini itu identik dengan kabut, nggak pagi nggak sore ya, dan dingin.
sepanjang jalan mengarah ke Puncak Jayung ini pemandangan kiri kanannya sebenarnya bagus ya, jadi enak lah untuk dinikmati, terus udaranya juga masih sejuk, kesan malah lebih dingin ya. Sebenarnya tinggal tunggu dieksploitasi aja sih, ini sebenarnya nggak kalah lah dengan jalur-jalur ke puncak Bogor sana, cuma karena emang belum tereksploitasi aja ya. Memang satu dua sih rumah kan udah ada di sini, tinggal tunggu ramenya aja. Jadi terlepas dari cerita mistis di dalamnya, kita abaikan saja, yang jelas di sini pemandangannya enak, indah. Jalannya berkelok-kelok dan nanjak, itu yang bikin ya. Kiri kanannya juga masih hutan pinus ya, itu masalah kiri kanannya. Cuma memang sih jalan itu belum sepenuhnya bagus ya, nanti setelah kita ketemu puncak begitu turunnya, nah itu PR tuh, jalannya sudah kembali jelek. Kalau di sini sebelumnya jalan daerah sini tuh rusak, bolong-bolong besar, tapi alhamdulillah sekarang udah lurus, udah enak, naik motor pun sudah bisa nyemplung. Ini yang disebut dengan puncak jayungnya, lumayan penantian lah, sekedar buat ngaso ngopi kalau mau ngopi ya. Nah dari sini, mulai dari sini sampai kita nanti ke bawah itu jadi PR nih, jalannya udah jelek. Jalannya ambul-ambulan ya, karena emang strukturnya beton ini, dan betonnya pun nggak rata ya, jadi ya seperti inilah ambul-ambulan jalannya. Nah di depan sini juga di sebelah kanan itu ada objek wisata, namanya objek wisata Nimas Cincin. Nggak tahu apa di dalamnya karena kita juga belum masuk. Nah, kalau di depan ini jalannya sudah amblas ya, amblas lagi. Padahal sebenarnya ini beberapa waktu lalu baru saja dibetulin, cuma emang mungkin kontur tanahnya yang masih bergerak ya, jadi masih amblas lagi jalan. Nah, ini sebenarnya PR nih buat pemerintah setempat ya, karena jalan itu tahu saya udah lama juga, sejak lewat sini 2 tahun yang lalu jalannya masih aja seperti ini ya, tapi sekarang sih alhamdulillah nih lagi ada perbaikan ya di kiri. Nggak tahu nih kapan selesainya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya nih jalan-jalan bolong ini dimanfaatkan oleh warga ya, tempat kalaupun ditambal dia nambahnya pakai tanah atau pasir, yang notabene itu sebenarnya kalau lagi kering ya licin ya, pasir.
Kalau tanah merah pun begitu kena air hujan jadi kecilnya minta ampun, menggusur. Ini bolong-bolong seperti ini jalannya, walaupun sih emang lagi agak perbaikan ya, mudah-mudahan lah tidak lama lagi jalan ini pun akan mulus seperti Jahim. Jadi enak tuh dari bawah ke atas sampai turun lagi ke Cikijing, jalannya mulus seperti itu diharapkannya. Jadi harus pandai-pandai memilih jalan di sini tuh ya, dan hati-hati banyak pasir-pasir dan tanah-tanah merah untuk menutupi lubang-lubang jalan tersebut. Kalau di depan sini ada namanya Puncak Tunggul. Jadi ini tuh kayak rest area gitu, dan view-nya bagus sih. Dari sini kita bisa lihat ke bawah, terus kita juga bisa lihat view-nya Gunung Ciremai kalau lagi cuacanya lagi cerah. Bosnya di kanan ada kafe juga, warungnya Puncak Cukul. Jadi walaupun jalan ini rusak, tapi banyak orang yang mempergunakan jalan ini sebagai jalan alternatif ya. Karena emang jalan ini memungkas waktu dan jarak kalau orang yang mau ke Tasik. Jadi dari Cikijing mau ke Tasik ini lebih memungkas jalan daripada harus lewat ke Kawali Ciamis sana ya. Selisih waktunya bisa 1 jaman lebih sih kalau kita memangkas lewat sini. Jadi itu tadi, walaupun jalannya rusak, banyak yang pakai jalan ini sebagai alternatif untuk memotong waktu ya, dan jarak tempuh ya. Seperti terlihat nih di depan ini jalannya rusak, padahal ini posisinya mudun ya, jadi ya udah mudun, jalannya rusak, jadi rada ripuh kalau pakai motor. Tapi kalau yang pakai matic ya benar-benar mengandalkan rem, karena dari sini sampai sana jalannya terus mudun dan lumayan ekstrim mudunnya.
di sini view-nya enak, udaranya sejuk. Ini seperti ini view-view, bisa lihat bukit-bukit, bisa lihat Gunung Ciremai. Berbahagialah orang yang tinggal di sini karena bisa melihat pemandangan yang indah setiap hari ya. Tidak semua orang bisa menikmati itu. Nah, ini yang tadi dibilang jalannya, mudunnya benar-benar mudun ekstrim ini. Kalau dari arah sebaliknya berarti kan nanjaknya ekstrim. Iya, tidak semua kendaraan bisa naik di sini, apalagi yang bebannya berat ya. Waktu itu juga pernah mendapati ada truk yang tidak kuat nanjak, akhirnya terjerembab di daerah sini kalau nggak salah. Itu lihat truk terjerembab.
Jadi untuk perjalanan kali ini kita akan cukupkan ketika kita ketemu nanti pertigaan dengan jalur Cikijing ya, karena jalur ke sananya yang Cikijing ke arah Kuningan yang lewat jalan alternatif sudah pernah kita videokan. Nanti kita di depan akan ketemu dengan ujung jalan yang berbatasan dengan jalan utama Cikijing ke arah Ciamis ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika videonya tidak berkenan, karena mungkin mohon maaf juga kalau kepanjangan ya, memang sengaja dibikin panjang, kita tidak banyak skip, jadi biar bisa ikut menikmati bagaimana perjalanan sepanjang jalan ini ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya, biar tambah semangat buat bikin konten yang lainnya. Ya, ini kita udah ketemu pertigaan, jadi kalau ke kanan itu ke arah Ciamis ya, kalau ke kiri ke arah Cikijing, jadi kita akan ke kiri. Jadi sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga berkenan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.